Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda untuk malam hari ini? Semoga dalam kondisi yang menyenangkan dan yang pasti masih tetap setia bersama kami di channel 53 UHF di GoTV untuk saat ini dimanapun Anda berada. Baik pemirsa GoTV untuk malam hari ini di edisi pertama di bulan Agustus 2015, tepatnya hari Rabu 5 Agustus 2015, berjumpa kembali kita di Go Talk Show, program talk show GoTV yang akan menghadirkan tema berbeda setiap kali kami menghadirkan talk show spesial. Dan untuk malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yang memang sedang timingnya untuk dibicarakan dan juga untuk kepentingan orang banyak. Kita akan membahas untuk malam hari ini pemirsa GoTV terkait mencari sosok pimpinan ideal KPK. Berbicara soal KPK, berbicara soal kelangsungan hidup bangsa dong ya. Karena berbicara terkait bagaimana penanganan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk membahas hal tersebut bukan hanya antara saya dengan Anda, di studio kami untuk saat ini juga kami sudah hadirkan narasumber yang insya Allah akan berkompeten untuk membahas hal ini. Di studio kami sudah hadir Bapak Profesor Dr. Irwansyah, beliau adalah seorang sosiolog dan juga pengamat hukum, concern terhadap kasus-kasus korupsi khususnya ya. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Waalaikumsalam, selamat malam. Saya menyenter yang jauh dulu biar yang dekat bisa ikut kena maksudnya. Untuk malam hari ini juga hadir Bapak Abdul Qadir Wokanubun, Wakil Ketua Badan Pekerja ACC Sulawesi Selatan. Ya, untuk malam hari ini juga sudah bersama kita. Bapak ini juga menjadi bagian dari kelompok yang memperhatikan kasus korupsi. Bukan hanya pada mereka yang terlibat terhadap kasusnya, pelakunya, tetapi juga terhadap lembaga-lembaga yang memang punya kewajiban untuk melakukan penegakan hukum seperti itu Pak ya? Iya. Oke, baik. Tegang sekali nampaknya Bapak berdua. Saya juga jadinya, ya meskipun untuk malam hari ini otomatis ketika kita bicara soal korupsi, memang harus serba serius begitu Pak ya, betul. Mungkin ya. Perjalanan ke sini Bapak-bapak lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah kena macet. Kena macet. Iya, tadi agak telat Pak ya. Agak telat. Macetnya mungkin di Persoalan Muktamar. Alauddin ya. Alauddin. Oke. Tapi untuk hal-hal seperti ini saya rasa kita semua ikut mendukung, bukan masalah yang terlalu serius ya. Penuntasan kasus korupsi juga ya, jangan kena macet juga. Oh, seperti itu. Saya baru mau membalik persoalan kemacetan mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan ketika misalkan negara harus macet karena korupsi gitu ya. Oke. Pak, kita langsung saja mungkin ketika kita berbicara terkait kasus korupsi dan juga berbicara mencari sosok ideal pemimpin KPK. Kita sudah tahu ya pemirsa, untuk beberapa waktu terakhir roadshow ke sejumlah daerah juga sudah dilakukan ya. Roadshow ke sejumlah daerah ini mencari sosok pimpinan KPK, kemudian juga mengambil seperti apa pandangan masyarakat ya, itu sudah dilakukan, seleksi juga sudah dilakukan, tapi tidak sebatas itu ternyata. Bahwa ketika misalkan tim seleksi sudah melakukan penyeleksian berkas dan sudah meloloskan beberapa pihak kemudian untuk dianggap tepat mewakili masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, kita masih harus melihat lebih jauh lagi seperti apa sosok ideal. Kalau Bapak sendiri selaku akademisi dan juga selaku pengamat hukum selama ini, bagaimana melihat sosok pimpinan ideal atau bagaimana menanggapi pimpinan ideal itu sebenarnya seperti apa? Ya. Jadi sebelum kita sampai kepada figur atau sosok yang dibutuhkan KPK ke depannya, maka kita juga perlu melihat latar belakang, sejarah kelahiran KPK, kemudian fungsi dan kewenangan yang oleh undang-undang diberikan kewenangan yang luar biasa. Ya. Pada saat yang sama, setelah korupsi dianggap kejahatan yang luar biasa, maka perlu juga penanganan cara-cara yang luar biasa. Jadi oleh undang-undang sudah diberi kewenangan kepada KPK yang luar biasa dibanding lembaga-lembaga lain seperti polisi dan kejaksaan. Nah, setelah perjalanan KPK tiga periode ya. Nah, sekarang ini memasuki pada periode yang keempat. Nah, ternyata kemudian bahwa
tantangan yang dihadapi KPK semakin membesar. Ya, bukan hanya karena jumlahnya yang meningkat, jumlah kerugian negara yang meningkat, tetapi terjadi resistensi terhadap orang-orang yang disasar oleh KPK. Ya, sehingga untuk mencari figur, maka saya kira figur-figur yang tepat adalah seperti yang kita kenal selama ini. Pertama, KPK butuh orang yang punya kemampuan integritas. Karena selama ini, pimpinan KPK kita tahu selama ini, bahwa dengan sangat mudah dipersoalkan integritasnya. Meskipun tidak terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas yang diembannya. Ya. Yang kedua adalah kita butuh kepemimpinan, ya. Karena KPK ini kan juga ada fungsi supervisi terhadap kejaksaan, terhadap kepolisian, dan juga terhadap lembaga-lembaga lain. Jadi butuh sosok manajerial, kepemimpinan yang bisa menghimpun kekuatan-kekuatan yang ada. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah kita butuh orang yang punya rekam jejak yang bukan juga yang nol sama sekali, ya, karena kita tidak ada malaikat ini, ya. Jadi setidaknya pansel bisa menelusuri rekam jejak orang-orang yang resistensinya bisa rendah, ya, sehingga itu yang diloloskan, ya, sehingga dengan demikian masyarakat bisa memberi kepercayaan kepada mereka untuk bekerja tanpa ada persoalan-persoalan dengan masa lalu. Meskipun ada, itu hal-hal yang tidak perlu dipersoalkan. Ya, jadi karena tantangannya semakin besar, ya, tantangan semakin besar, tentu figur yang dibutuhkan adalah orang yang punya kemampuan petarung yang tinggi. Kira-kira seperti itu, ya. Oke, ini berarti mengawali sepertinya kalau memang benar-benar beda, ya. Kalau akademisi yang berbicara biasanya melihat kenyataan, melihat dulu seperti apa KPK ada, kemudian melihat kenyataan yang terjadi selama ini dan seperti apa perlakuan orang-orang terhadap pimpinan KPK terdahulu, seperti itu mungkin. Sebentar kita akan lanjutkan, Pak. Sepertinya seru kalau itu yang dikupas. Kita kembali ke Pak Abdul Qadir dulu. Ini melihat kasus korupsi selama ini, ya, kalau boleh dikerucutkan ke Sulsel, itu ada hal apa yang berat yang harus dihadapi, entah itu ke pihak yang melakukan kasus korupsi ataupun ke pihak yang melakukan penegakan hukum? Ya, saya ingin mengantar dulu tadi, ya, awal tadi waktu dibuka, bahwa acara ini bagian dari roadshow, sudah maksudnya bagian dari perjalanan pansel untuk menghimpun nama-nama calon-calon yang masuk. Nah, kegiatan ini sebenarnya bagian dari itu, ya, benar, karena pansel bersama dengan ACC, bersama kami panitia seleksi maksudnya, ya, pansel KPK bekerja sama untuk menghimpun, ya. Jadi kita membuat posko juga, posko pengaduan terkait dengan posko tracking, pengaduan sekaligus masukan tentang calon-calon yang dari Sulsel. Nah, catatan berarti sudah tepat kita ngajak ACC yang ke sini. Soalnya ada banyak organisasi anti korupsi, tetapi ketika misalkan yang digandeng pihak panitia pelaksana adalah ACC, berarti ada pertimbangan dong dari pihak panitia pelaksana. Benar. Jadi pansel itu bersama kita dengan Anti Corruption Committee mengkhususkan diri untuk melakukan aktivitas dalam artian membackup mereka di Sulawesi Selatan. Jadi di Sulawesi Selatan itu ada 3 nama yang menurut catatan pansel dan catatan ACC bahwa memang ada 3 nama yang saat ini masuk di daftar 48 orang yang lolos untuk tahapan kedua. Jadi tahapannya sampai saat ini kan sudah masuk ke tahap kedua. Nah, itu terkait dengan aktivitas itu. Nah, yang kedua menjawab pertanyaan tadi, barusan sekitar kemarin dulu kami merilis catatan kasus yang mandek di Sulawesi Selatan. 144 kasus kalau nggak salah, ya. Jadi memang setiap semester atau setiap semester itu ACC sering merilis kasus-kasus yang dikategorikan sebagai mandek atau tidak berjalan atau macet tadi. Nah, melihat fenomena banyaknya kasus korupsi, maka kami menyorot lebih kepada penegakan hukum atau aparat penegak hukumnya. Di sini ada kejaksaan, kemudian juga ada kepolisian. Nah, catatan tentang 144 kasus itu dipantau di 3 institusi. Yang pertama di Kejaksaan Negeri Sulawesi Selatan, kemudian yang kedua di
Polda, khusus di Polda Sulsel. Kepolisian. Ya, kepolisian tapi khusus di Polda. Khusus di Perkara Polda. penanganan Di Polda. perkara di Polda. Kemudian yang ketiga adalah di Kejaksaan Tinggi. Nah, catatan ini sebenarnya 144 kasus ini bagian dari catatan sebelumnya. Jadi pada tahun yang lalu sekitar 90-an lebih kasus untuk tahun 2014 kemarin. Nah, faktanya kemudian tahun semester awal dari Januari sampai Agustus 2015 ternyata meningkat drastis, 144 kasus. Apa pesan yang ingin kami sampaikan? Pesan yang ingin kami sampaikan adalah penegakan hukum di Sulawesi Selatan itu mengalami jalan buntu. Kenapa kemudian dikatakan jalan buntu? Bukannya kasus-kasus yang mandek pada periode 2014 kemarin itu dituntaskan. Bukannya dituntaskan, tapi malah meningkat. Artinya apa? Dipertanyakan dong, sejauh mana keseriusan aparat penegak hukum, khusus kepolisian dengan kejaksaan, untuk penuntasan kasus ini. Itu pertanyaan serius. Karena bicara tentang kepercayaan publik terhadap kerja-kerja aparat penegak hukum ini. Itu dipertanyakan secara serius. Nah, itu pesan yang ingin kami sampaikan ke masyarakat umum bahwa memang ya faktanya memang seperti ini. Nah, cilakanya lagi di tengah mandeknya kasus-kasus korupsi, ternyata banyak juga penelitian kami dan investigasi maupun advokasi kami, ternyata banyak juga aparat penegak hukum itu menjadikan kasus korupsi itu sebagai alat transaksional. ATM berjalan. ATM berjalan, ada yang benar. diistilahkan. Iya, kami mengistilahkan sebagai ATM berjalan, khusus untuk di Kejaksaan Tinggi Sulsel selama kepemimpinan Kejati saat ini, Suhardi. Catatan kami ada kurang lebih 6 jaksa yang diduga kuat terlibat terkait dengan suap dan pemerasan. Dan cilakanya lagi, jaksa-jaksa yang terlibat tersebut itu menempati posisi strategis. Saya sebutlah pada ya kasus yang pertama terlibat itu Wakajati. Ini posisi yang sangat strategis. Kemudian yang kedua ada Kasipidum. Bukan Kasipidum, Aspidum, Asisten Pidana Umum Kejati Sulsel. Kemudian yang ketiga dugaan melibatkan Kasipenom, Kepala Seksi Penerangan Hukum atau dikenal dengan Jubir Kejaksaan Tinggi. Yang ketiga, kemudian yang keempat di Sulawesi Barat yang diduga terlibat adalah Kasidatun, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, kemudian Kasipidum. Yang kelima adalah diduga juga jaksa yang terlibat persoalan pemerasan dan suap di Sengkang yang melibatkan Kasipidum. Artinya apa? Kepemimpinan Kejaksaan Tinggi, Bapak Kejati saat ini, selama masa kepemimpinannya ternyata tidak bisa melakukan manajerial yang baik, melakukan supervisi, melakukan pengawasan yang ketat untuk tindak tanduk aparat di bawahnya. Karena ini terkait dengan itu tadi, mandeknya kasus yang sangat banyak, ternyata juga ini persoalan persoalan yang sesungguhnya sering terjadi dan tidak bisa untuk dieksekusi dengan baik atau diselesaikan dengan baik. Oke, yang bisa itu kita fakta. catat Fenomenanya bahwa seperti itu. fenomena yang terjadi di Sulawesi Selatan cukup banyak kasus yang terjadi di Sulsel untuk saat ini dan ada banyak diantaranya yang ternyata mandek dan itu persoalannya ada pada institusinya. Ya, seperti itu, Pak, ya, kita garis bawahi. Bicara soal institusi, bicara soal kepemimpinan dan juga bicara soal koordinasi, Prof. Seperti itu. Berarti orang yang terpilih nantinya sebagai figur ideal untuk jadi pimpinan KPK adalah orang yang bisa berkoordinasi dengan baik dan jadi pemimpin yang baik? Ya, pengalaman kita selama ini, jadi memang sedikit ada kendala ya. Ketika KPK diberi fungsi untuk mengadakan supervisi, dan itu belum berjalan optimal ya, karena mungkin keterbatasan sumber daya, sehingga dia konsen kepada langkah-langkah represif. Jadi supervisi ini tadi banyak masalah. Nah, sebenarnya kalau ada persoalan seperti itu, jaksa, polisi, mereka kan memiliki sebenarnya kegiatan pengawasan baik yang internal maupun yang eksternal ya. Kalau jaksa bermasalah kan ada pengawasan. Aswas. Kemudian di eksternal itu kan ada komisi kejaksaan. Ya, memang selama ini proses pengawasan itu belum terlalu bisa diakses masyarakat ya. Terkadang ada persoalan, terus tidak terpublikasi bagaimana ujungnya, tiba-tiba tidak hilang tidak berbekas ya, tanpa masyarakat punya kejelasan bagaimana proses penyelesaiannya. Nah, oleh karena itulah
figur KPK juga yang seperti saya katakan tadi, selain dia berintegritas, ya, punya rekam jejak masa lalu yang bisa dipertanggungjawabkan, dia juga harus punya kemampuan kepemimpinan ya. Iya. Karena itu tadi, dia garda terdepan, terus bagaimana mengoptimalkan seluruh kekuatan-kekuatan yang ada, khususnya pada lembaga kejaksaan dan kepolisian yang dianggap saya ini belum optimal ya. Itu kan ada fungsi supervisi di situ. Iya. Oke. Koordinasi Ya. dan supervisi. Oke, Ya. ada hal yang menarik tadi bahwa Ya. keberadaan lembaga hukum yang ada di Sulawesi Selatan tadi sudah disebutkan, kepolisian, Ya. kejaksaan, dan juga sejumlah pengadilan negeri yang ada di Sulawesi Selatan. Ya. Ada kemudian hal yang diperlihatkan yang dalam tanda kutip kurang baik dari penyelesaian kasus korupsi yang Ya. masih mandek selama ini. Ya. Berarti ada catatan terhadap figur-figur yang memimpin di dalam sejumlah institusi Ya, ini. tepat. Dan mungkin ini harus jadi catatan ketika kita harus memilih pimpinan KPK. Tapi kita tahan dulu, Ya. Prof. Tahan Ya. dulu, Pak. Ya. Sebentar kita masih akan kembali untuk melanjutkan dialog kita untuk malam hari ini di GoTV. Dan pemirsa, kita harus break dulu sejenak. Tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih terus bersama kami di Go Talk Show. Untuk topik kita malam hari ini, kita sudah membahas beberapa menit yang lalu terkait mencari sosok ideal pimpinan KPK. Kita tadi mengawali dari seperti apa KPK kemudian hadir ya ketika dua institusi negara, kepolisian dan juga kejaksaan dianggap ada saling silang tugas, kemudian juga tidak beres, dalam menangani sejumlah kasus korupsi di Indonesia, dan akhirnya dianggap bahwa perlu ada sebuah institusi besar yang menaungi keduanya, kemudian yang menjadi jembatan. Nah, tadi sempat kita bahas sejumlah kasus mandek dari Pak Kadir, saya giring. Tadi sejumlah kasus mandek di Sulawesi Selatan ini memperlihatkan bahwa institusi penegak hukum di Sulawesi Selatan untuk kasus yang kecil-kecil, ini ternyata tidak bisa menangani dengan baik di Sulawesi Selatan. Apa yang harus dipelajari, Prof, dari hal ini untuk kemudian mencari sosok yang ideal? Ya, memang ini juga sebenarnya ada beban sejarah ya. Beban Bahwa sejarah. kelahiran KPK itu disebutkan bahwa itu tadi kurang optimalnya dua institusi penegak hukum pemberantasan korupsi bekerja lalu dihadirkan. Nah, mestinya secara psikologis ya dua instansi ini harus memacu diri ya dengan segala kemampuan SDM, sumber daya yang dia miliki, untuk agar mereka berkompetisi secara sehat. Dalam arti bahwa mereka juga harus melakukan langkah-langkah yang strategis ya, supaya kepercayaan masyarakat bisa kembali. Selama ini kalau kita lihat survei dan sebagainya, KPK kan terdepan ya, karena mereka mampu memperlihatkan kinerja, prestasi dalam hal pemberantasan korupsi. Jadi kalau kita timbang-timbang, tentu mungkin ada juga nilai minusnya, tapi tertutup oleh prestasinya. Jadi kita harapkan seperti ini, baik kepolisian, kejaksaan, bagaimana terdorong juga. Jadi cerita-cerita yang baik, prestasi itu yang menonjol, sehingga tertutup ini masalah-masalah kecilnya. Itu yang di situ sebenarnya letak persoalannya. Jadi kalau terus-menerus ada masalah di daerah ya, ketidakmampuan, terus tidak selesai, mandek, ada oknum yang bermasalah. Jadi kapan prestasinya? Iya tuh, mestinya kan itu yang terdorong naik prestasi kan? Nah itu yang terjadi kendala selama ini. Oke, Pak Kadir, berarti sangat penting kemudian memilih figur yang tepat untuk jadi pimpinan KPK agar kasus di daerah ini juga bisa ada sinergitas kinerja dari pusat ke daerah. Iya, sebenarnya pimpinan ideal itu persoalan integritas, kemudian persoalan kepemimpinan, persoalan bebas konflik of interest. Kemudian juga yang paling terpenting adalah mampu bertahan ketika diserang balik. Kasus Abraham Samad dan Bambang Wijayanto menjadi cerminan buruk terkait dengan proses itu, di mana KPK kemudian degradasi, kemudian dilumpuhkan. Nah, saya ingin menyinggung kembali lagi dengan sosok ideal tadi, fenomena saat ini bahwa di diskusi kawan-kawan aktivis anti korupsi maupun tangkapan publik bahwa KPK akan kemudian ditempati oleh perwakilan, sistem perwakilan. Sebutlah ada perwakilan polisi, kemudian perwakilan jaksa, kemudian ada perwakilan LSM, hakim, akademisi, LSM dan seterusnya. Saya ingin menegaskan begini, di Undang-Undang KPK 30 2002 itu tidak menjelaskan atau kemudian tidak ada satu pasal pun juga untuk kemudian mengharuskan masuknya jaksa atau masuknya polisi.
tidak ada. Jadi memang skema awal bangunan tentang undang-undang KPK itu adalah terkait dengan masyarakat secara umum. Jadi tidak ada perwakilan institusi. Nah, fenomena untuk saat ini di proses pansel sampai 48 orang ini, kami mencium arahnya ke situ. Bahwa memang pansel ini arahnya kayaknya akan diterima sistem perwakilan tadi. Nah, bagi kami tiba-tiba diarahkan seperti itu. iya, nah bagi kami ini menjadi ancaman yang serius. Saya sebut saja dari kepolisian, kemudian sebut saja dari kejaksaan. Kami secara kelembagaan menyatakan menolak dengan sistem titipan atau perwakilan dari seperti itu. Artinya begini. Anda dalam konteks Sulsel tadi ya, 144 kasus, Anda fokus saja deh perbaiki institusi Anda, sebutlah di kejaksaan. Banyak kasus korupsi yang tidak selesai. Fokus saja di situ. Kepolisian, Anda fokus juga di kepolisian, selesaikan saja, biar untuk kemudian KPK tetap juga dia tetap berjalan. Jadi apa namanya ya, kesannya itu bahwa ya memangnya cuma di KPK sendiri untuk bisa menyelesaikan kasus korupsi. Ini kan persoalan kesan yang sesat sebenarnya. Nah, sudah ada dua institusi Dua yang institusi ini kan disiapkan. bisa, silakan di selesaikan institusi aja dan masing-masing. Anda bersihkan tempat Anda dan kemudian bekerja secara maksimal dan harapan masyarakat bahwa memang Anda harus serius. Gitu. Jangan kemudian menjadikan KPK itu sebagai panggung, sebagai alat untuk kemudian berkarir. Padahal sesungguhnya institusinya ada. Nah, ini tangkapan atau bacaan kami terkait dengan fenomena pansel saat ini. Karena memang skenario untuk melumpuhkan KPK itu sangat rapi. Hingga ketika kemudian AS dan BW itu kemudian disusupi, bagi kami memang KPK disusupi pada waktu itu dalam konteks menjaga marwah KPK, menjaga pemberantasan korupsi yang memang sudah sesuai dengan amanah Undang-Undang KPK 30 2002. Nah, itu tanggapan saya atau kemudian melihat persoalan pansel sekarang. Karena memang iya, kejaksaan sama kepolisian itu dia mempunyai kewenangan sama saja dengan KPK, tapi persoalan mungkin penyadapannya yang mungkin agak berbeda kalau dengan kepolisian sama kejaksaan. Tapi dalam konteks pemberantasan korupsi, mereka garda terdepan loh, garda terdepan. Ada di kepolisian, ada dikenal dengan di reskrim khusus atau di reskrim kriminal khusus. Kriminal khusus. Di kejaksaan ada pinsus, pidana khusus. Artinya apa? Memang posnya ada. Tapi persoalannya adalah apakah Anda serius? Gitu. Karena 144 kasus tadi menjadi contoh nyata bahwa memang pemberantasan korupsi di dua institusi ini setengah hati. Makanya kami menyebut dengan jalan buntu, penuntasan kasus korupsi. Oke, baik. Berarti ada sejumlah permasalahan pula ketika misalkan kita berbicara soal mereka yang ingin menuntaskan kasus korupsi seperti itu, mencari figur yang tepat seperti itu. Kita juga harus berbicara bagaimana melihat panitia seleksi ini, bahwa tiba-tiba ada kemudian kesan titipan tadi. Nah, ada upaya yang masih bisa dilakukan masyarakat awam untuk mencegah ini semua selain melihat figur tadi? Ya, makanya di teman-teman koalisi untuk mengawal seleksi pimpinan KPK ini penting untuk disampaikan ke publik supaya tidak sesat pikir bahwa memang ya sudahlah, mereka ini ya masing-masing sajalah di lembaganya untuk memperbaiki institusinya, kemudian bekerja secara serius. Masyarakat sipil yang memang konsen terhadap gerakan anti korupsi ya tetap aja untuk kemudian membackup KPK dan berjalan sesuai dengan amanah Undang-Undang KPK. Kami melihat begini, KPK 3 periode kita bisa menerawang, bisa melihat dalam konteks penanganan perkara. Kalau KPK periode pertama, Anda mau aman-aman saja, maka bekerjalah seperti KPK periode pertama. Kenapa? Di periode pertama mungkin baru membangun sistemnya, sistem kelembagaannya. Dalam proses penanganan perkara, tidak ada yang wah-wah, tidak ada yang hebat-hebat. Standar melulu. KPK periode kedua sudah mulai menanjak ketika masuk ke aparat penegak hukum. Karena memang di Undang-Undang KPK itu menjelaskan tentang, di pasal 11 itu menjelaskan tentang wilayah atau kewenangan yang ditangani oleh KPK. Ada batasan tentang 1 miliar, kemudian kasus yang melibatkan aparat penegak hukum. Nah, di periode kedua KPK kemudian mulai masuk ke situ, tetapi kemudian dilumpuhkan, dikenal dengan peristiwa cicak buaya. Nah, yang di ketiga,
progresnya semakin meningkat. Di bawah kepemimpinan Abraham Samad, kemudian menyasar menteri aktif, jenderal polisi aktif, gubernur, dan seterusnya. Nah ini kemudian menjadi ketakutan besar. Ini orang harus dihentikan. Harus dihentikan, karena memang progres penanganan perkara korupsi dan semakin masifnya kerja-kerja KPK menjadi ancaman. Oke, saya potong dulu Pak. Ya. Saya tertarik tadi dengan pernyataan Prof bahwa Ya. nanti yang harus terpilih menjadi sosok pimpinan KPK adalah orang-orang yang serba kuat. Ya. Kuat Ya. dalam artian bukan hanya kuat dalam penanganan kasus, tapi Ya. juga harus kuat menerima serangan. Serangan, Seperti ya. taruhlah misalkan ada Ya. kasus seperti AS Ya. dan juga sebelumnya ya Bambang, kita ya. bisa tahu Ya. seperti apa. Ya, memang ini seleksi KPK kan bukan berdasarkan lembaga ya, tapi kan individu. Individual. Ya, individual ya. Jadi ada dari kejaksaan ikut, ada dari kepolisian ikut. Itu tentu Pansel tidak bisa menolak ya. Ya. Nah, kita berharap ya bahwa meskipun sebuah lembaga bermasalah, katakanlah begitu ya, prestasinya biasa-biasa, tetapi bukan tidak mungkin bahwa ASI ada figur-figur yang selama ini mungkin belum dikasih kesempatan untuk menunjukkan prestasinya ya. Karena kan ada sistem hierarki yang birokratis, jadi mereka tidak bisa mengeksplor kemampuannya. Nah, mungkin dia merasa bahwa di KPK ada sebuah lembaga yang sedikit bisa orang berekspresi, Bisa ada bisa mengeksplor. muncul ya, siapa tahu ya. Nah, oleh karena itu disinilah kemampuan Pansel menjaring rekam jejak. Oleh karena itu kan mereka proaktif ya, mendatangi kejaksaan, kepolisian, PPTK, dia mau tahu bahwa orang yang terpilih nanti betul-betul rekam jejaknya terbuka, prestasinya apa, nanti kemampuannya apa. Kan selama ini kan belum sampai kepada asesmen ya. Nanti kan asesmen itu akan ditahu apa kira-kira kemampuannya, apa plus minusnya. Kalau dari kejaksaan, ini kan pasti plus minus ya. Mungkin jaksa masuk, kan di sana sudah ada jaksa KPK kan. Polisi masuk, kan di sana sudah ada penyelidik KPK dari polisi kan. Nah, mungkin dia bisa bersinergi di situ dan dia bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya untuk bangsa ini. Nah, yang selama jadi ini kan sepakat terpendam. ketika masuk Ya, dari selama ini berbagai ya. lembaga Siapa yang tahu penting. ya. Ya, siapa tahu itu ya. dia. Saya agak berbeda mungkin. Ya. Jadi Itu kalau tugas Prof- Pansel. Oke. Ya, Kalau tugas Pansel ya. Ya, saya mungkin agak berbeda dengan Ya. Prof. Saya berpikir seperti ini. Bicara tentang penegakan hukum, maka bicara tentang bebas atau kemudian tidak terlibat dengan konflik of interest. Konflik of interest ini menjadi catatan yang sangat serius. Di Undang-Undang 30 2014 itu mengatur tentang Undang-Undang Sistem Administrasi Pemerintahan, itu menjelaskan tentang itu secara legal formal. Nah, saya ingin mengatakan Prof bahwa fakta untuk kemudian ketika polisi maupun jaksa memimpin ke KPK, Ya. kami yakin karena sudah ada beberapa contoh case bahwa memang tidak berani untuk mengobok-obok internalnya. Ya. Kasus Budi Gunawan itu menjadi cerita yang sangat nyata di mana kemudian ketika masuk Taufikur Rahman Ruki tidak mampu untuk menyelesaikan dalam konteks spirit pemberantasan korupsi dikembalikan ke korps. Artinya apa? Pesannya bahwa memang dipertanyakan tentang komitmen anti korupsi ketika bersentuhan dengan institusi kepolisian. Oke, jadi pada seleksi kali ini yang dikhawatirkan adalah ada perwakilan, Ya. bukan untuk kemudian membasmi kasus korupsi secara keseluruhan, tapi jangan sampai mereka jadi wakil yang akhirnya membela institusinya masing-masing ketika Ya. mereka berada di KPK. Iya. Seperti Benar. itu yang Dan dikhawatirkan. ketakutannya kalau kemudian muncul kasus yang melibatkan sebutlah jenderal-jenderal aktif atau kemudian purnawirawan yang mempunyai peran yang sangat strategis, Ya. maka KPK, orang KPK dari polisi maupun jaksa tadi itu pasti takut untuk kemudian menghajar atau kemudian melakukan penuntasan yang sangat serius. Makanya di Abraham Samad itu kan sebutlah di kasus karena sudah inkrah ya, Joko Susilo itu sangat cerita yang kami dapat itu sangat mengerikan dalam konteks membongkar kasus itu. Saya bayangkan saja kalau kemudian pimpinan KPK berasal dari institusi Polri, maka tidak mungkin untuk kemudian penuntasan kasus Joko Susilo itu kasus simulator. Kasus simulator. Artinya apa? Memang pesannya yang kami harapkan adalah individu-individu yang bukan karena perwakilan tadi, tapi individu yang merdeka, yang bebas dari konflik of interest, minimal memberikan prestasi seperti zamannya Abraham Samad dan Bambang Wijayanto.
dari praktisi yang sering menangani. Iya, iya. Prof, kita lanjut ya. Iya, Tadi iya. seperti, Iya, iya. seperti apa Iya. melihat? Kalau Prof sendiri masih sepakat ini ada perwakilan Iya, institusi. kita tetap menaruh kepercayaan kepada Pansel bahwa dia akan menemukan Iya. orang-orang terbaik di antara yang terbaik ya. Harapan kita seperti. Oleh karena itu, nah mereka sekarang lagi bekerja, ya, menemukan figur itu dan mereka akan proaktif. Begini masalahnya ya, kalau dilihat pengalaman bahwa orang gampang dipersoalkan Iya, hal iya. yang remeh-temeh, Iya, iya. atau orang mengatakan dikriminalisasi, lalu orang kan berpikir untuk mendaftar. Kan berisiko ya. Iya. Beresiko. Dari tidak punya masalah menjadi punya masalah. Iya kan? Dan biasanya orang-orang baik itu yang merasa integritasnya baik, ya kan ogah mendaftar. Nah, itulah tugasnya pansus jemput bola. Seperti kan tadi Iya, iya. kerjasama dengan LSM dan sebagainya, itu dalam rangka menemukan figur terbaik yang selama ini barangkali merasa bahwa ya kalau saya mendaftarkan itu saya mencari resiko, mencari masalah. Nah. Ya kan? Nah. Jadi ini disinilah bagaimana Pansel ini ke depan ini ya pola-pola Mencari, seksi ya menjemput mencari bola. ya menyempatkan juga memang ada orang-orang yang diminta mendaftar. Itu sangat bagus sekali karena kalau dia menunggu jangan sampai ada orang mendaftar karena ada kepentingannya. Iya kan? Seperti tadi ya. Iya, Ya iya, misalnya iya, iya. kepentingan melindungi kosnya, mungkin melindungi pengusaha-pengusaha hitam. Iya kan? Itu kan banyak kepentingan karena banyak orang berkepentingan KPK ini maju sekaligus ini dihambat KPK. Iya tuh. Jadi ini dua kepentingan saling beradu di situ. Nah, setelah Pansel bisa menemukan di mana celah ya, tetap kita dapat yang terbaik, tapi kewenangannya juga tidak diperteli ya. Nah, itu kira-kira itu ya. dia. Sekarang kembali ke, Iya. ke Pansel gitu. Mudah-mudahan saja untuk kasus-kasus mandek yang ada di Sulsel bisa jadi pembelajaran untuk Benar. Iya. Pansel untuk kemudian Iya. mencari tahu seperti apa figur yang tepat, yang taruhlah misalkan kalau kita berbicara di Sulawesi Selatan yang mewakili Sulawesi Selatan dan mungkin akan sama untuk beberapa daerah Daerah lain. yang lain. Kita break dulu. Prof, kita break Oke. dulu Pak Kadir, sebentar kita lanjutkan kembali. Kita masih berbicara bagaimana mencari sosok pimpinan ideal KPK. Tetap bersama kami di Go Talk Show. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Go TV. Nampaknya seru perdebatan ya, bukan hanya di depan layar tapi di balik layar juga berlanjut ya. Berbicara soal pimpinan ideal KPK ini memang tadi seperti ketika kita awali bahwa ini adalah berbicara soal kepentingan negara ya. Berbicara soal KPK kita tentu bisa flashback seperti apa tadi sudah disebutkan Pak Kadir juga di kepemimpinan pertama, kedua, ketiga sampai periode Abraham Samad kemudian dan upaya-upaya kemudian untuk menjatuhkan KPK, melemahkan KPK seperti itu. Tadi Prof sudah sempat disinggung bahwa harus yang pertama adalah sebelum kita break tadi bahwa Pansel kemudian harus menjemput bola, mencari orang-orang yang bukan hanya sekedar mau mendaftar, mau mewakili institusinya, tetapi benar-benar mencari orang-orang yang punya kompetensi tetapi tidak diberikan ruang seperti itu dan juga bebas tentunya dari kasus-kasus korupsi dan bebas dari tugas-tugasnya yang masih belum beres gitu ya. Dan kemudian ketika kita berbicara soal bagaimana KPK dilemahkan seperti ini, berarti KPK juga harus didukung selain dirinya sendiri adalah figur yang kuat untuk kemudian menghadapi serangan dari luar seperti itu juga harus didukung dengan aturan undang-undang. Prof. Seperti apa seharusnya? Ya, saya ingin katakan begini ya, sebenarnya KPK ini adalah pertaruhan bangsa. Ya, jadi bangsa ini kita pertaruhkan ya, karena kita lihat selama ini kan dianggap kurang optimal. Kita bikin ini pertaruhan terakhir ya. Kalau ini sampai gagal, kita sebagai bangsa yang beradab bisa dilecehkan oleh internasional ya. Kita tidak bisa bikin apa-apa. Nah, karena ini pertaruhan bangsa, jadi harus didukung oleh political will, oleh seluruh pihak. Ya, pemerintah kita mengapresiasi karena dia menunjuk Pansel yang kelihatannya ini diapresiasi oleh publik karena tidak terlalu banyak yang konflik interest tadi ya. Yang kan banyak orang masuk menjadi Pansel ini untuk pengamanan lembaga, perorangan. Lalu tiba-tiba Jokowi pilih 9 orang perempuan kan? Yang kelihatannya rekan jejaknya bagus, terus kepentingan tidak terlalu saling bersinggungan ya. Jadi kemudian yang kedua, selama ini sebenarnya juga KPK hendak juga dipersoalkan dari segi perundang-undangan mengenai kewenangannya luar biasa. Misalnya pertama adalah kemenangan menyadap.
banyak sekali operasi-operasi tangkap tangan, ya karena tadi penyadapan. Penyadapan. Nah, ini mau diamputasi bahwa undang-undang direvisi, penyadapan harus dievaluasi, harus ada perizinan yang pertama. Yang kedua, dia juga mau membuat KPK sama dengan jaksa dan polisi bisa SP3. Iya tuh, dan bisa jalan mundur. KPK kan tidak boleh SP3. Sekali tersangka ya ujungnya penjara. Oke. Ini kan luar biasa. Ya. Nah, ini semua yang mau diganggu. Ya. Nah, jangan lupa pula bahwa KPK ini kan kolektif, kolegial. Jadi pengambilan keputusan tidak sama Jaksa Agung dengan Kapolri ya. Ya. Ini kan harus bareng 5 orang ini. Jadi tidak ada keputusan yang individual, harus lengkap 5-5-nya. Sehingga dengan demikian juga dibutuhkan kepemimpinan. Jadi bisa bekerja sama dengan baik internal maupun eksternal. Nah, itu yang agak memang sulit kita temukan ya. Jadi kita yakin akan ada orang seperti itu ya. Oke. Ya. Bagaimana dengan penyerangan masa lalu pimpinan KPK? Kalau misalkan kita belajar dari kasus Abraham Samad. Ya, sebenarnya di Undang-Undang KPK sendiri, Undang-Undang 32 2002 memang ada celah kriminalisasi atau celah untuk mempidanakan komisioner yang aktif dan pegawai-pegawainya. Nah, sebutlah secara normatif, saya sebut saja. Secara normatif di pasal 32 Undang-Undang 30 2002 tentang KPK, di situ memang diberi ruang kriminalisasi yang sangat terbuka lebar. Dan itu kemudian dapatnya di Pak Abraham Samad dengan Pak Bambang Wijayanto. Artinya apa? Di pasal tersebut menegasikan bahwa ketika pimpinan terlibat dengan sebuah kasus, maka atau kemudian dijadikan tersangka, maka bisa untuk diberhentikan untuk sementara. Nah, persoalannya kemudian di pasal tersebut, pasal 32 tersebut itu tidak membuat aturan yang limitatif atau kemudian ada batasan tentang kasus apa saja dan apakah kemudian pada masa menjadi pimpinan KPK atau pada masa lalunya sebelumnya. Nah, itu menjadi soal besar. Artinya apa? Memang dari segi regulasi peluang itu ada. Nah, karena memang peluangnya sangat besar, ini aturannya kan sementara digugat, sementara di judicial review, meskipun kemudian sudah kena ya, sudah dikena Pak Abraham dan Pak BW. Harus ada korban biasanya. Ya, mau bagaimana lagi kemudian di JR. Nah, ini bagi kami bahwa memang sangat rawan karena lajunya pemberantasan korupsi itu akan berhenti. Dan benar, kasus Pak Abraham dengan Pak BW itu kemudian berhenti. Sebutlah kemudian berhenti kasus BLBI sebutlah atau kemudian kita sebutlah kasus rekening gendut di kepolisian itu juga berhenti. Yang pasti dari kasus tersebut pekerjaan mereka terhenti. Ya. Terganggu Karena memang celah undang-undang tadi celah, ya. ada celah undang-undangnya itu. Nah, ini yang kemudian sering dipakai oleh kami kemudian menafsirkan kriminalisasi. Kenapa kriminalisasi? Sebutlah kasusnya BW sama AS itu tidak terkait dengan pekerjaannya. Tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka sebagai pimpinan KPK. Tapi karena masa lalunya yang tentu masih debatable, kita berdebat dulu terkait dengan masa lalunya tadi. Oke, jadi tadi Prof yang sempat disinggung terkait masa lalunya itu adalah bahwa biarkan orang-orang yang berada di KPK selama masa kepemimpinannya bekerja dengan tenang tanpa diganggu sama sekali. Ya. Jadi disinilah kita butuh seorang presiden ya selaku kepala negara yang punya komitmen kuat ya. Pertanyaannya adalah mau ndak bangsa ini atau kepala negara, kepala pemerintahan KPK ini kuat, ya itu. Sehingga kalau memang ada komitmen seperti itu, ya mereka tentu akan mengeliminasi hal-hal yang bisa mengganggu, seperti tadi ya. Soal kriminalisasi kan gampang sekali ya. Jadi misalnya ada batasan ya. Ketika ini masa lalu ada masalah, mungkin tidak terlalu besar ya. Ini bisa ada aturan, kan bisa seperti itu ya. Betul. Jadi ditunda penangannya sampai dia berakhir, kecuali yang terkait dengan kewenangannya, ya tuh. Kalau tidak ada kewenangannya, tidak usah ya, yang dipersoalkan. Ini perlukan komitmen. Nah, kemarin kalau tidak salah pertemuan dengan Bareskrim, ada kesepakatan ya, bahwa ke depan ini tidak lagi gangguan untuk itu. Jadi ini sudah ada sedikit kemajuan ya. Tapi ini kan hanya komitmen individual ya, personal. Kita makan sistem yang bekerja, bahwa siapapun di situ harus mengamankan ini. Ini harus masuk ke dalam kesepakatan kelembagaan. Iya, jadi mestinya juga harus ada revisi undang-undang tentunya ya. Kalau misalnya MK belum turun, ya
Nah, tentu harus ada revisi yang untuk perbaikannya, jangan revisi untuk pelemahan. Tapi revisi terbatas itu, Prof. Ya, Itu revisi terbatas, terbatas di dalam konteks celah kriminalisasi Ya, aja. supaya jangan yang orang merasa mendaftar supaya jangan ada trauma kan? Trauma, iya benar. Dan orang merasa tenang bekerja. Kalau tuh ada masalah, oke, kita tunda 5 tahun. Jangan sampai Iya. banyak orang potensial yang tadi Prof Iya, gara-gara maksud itu kemudian dan bebas yang sudah takut terjadi seperti mendaftar. itu kan? Iya. Takut dikriminalisasi. Benar. Ini kan menyangkut nama keluarga, ya, kehormatan. Iya. Ini persoalan. Jadi, menurut saya perlu ada ini komitmennya untuk seluruh elemen bangsa, ya. Kalau mau menjadikan KPK ini kuat, sekaligus juga bisa mengkoordinasi, mensupervisi yang lain sehingga semua bergerak maju secara bersinergi ya. Oke, sedikit Prof. Kalau Prof Ya. sendiri melihat pimpinan bangsa saat ini mendukung tidak untuk Minimal dari langkahnya untuk menetapkan pansel di tengah tarik menarik ya, ada usul ini, ada usul itu, tiba-tiba dia muncul dengan 9 orang. Jangan lupa perempuan itu kan kerjanya telaten, ya. Jadi punya empati yang tinggi. Mungkin nanti kalau ada assessment ya, dia lebih mampu menggali, kan tidak ada kepentingan ya. Oke. Ya dibanding misalnya kalau ada yang masuk pansel, ada kepentingan kan itu bisa saling ada kong-kali-kong di situ ya. Jadi ada komitmen lah seperti itu. Nah, sekarang kita tunggu apakah komitmennya akan sampai di finish. Iya. Nah, itu. Ada yang ingin ditanggapi Nah, saya atau mengambil Menarik. jalur lain? tapi menarik pertanyaannya tadi terkait dengan kepemimpinan bangsa. Catatan untuk Jokowi, Iya. kriminalisasi pertama adalah Bambang Wijayanto, Abraham Samad. Iya, iya. Itu catatannya. Yang kedua adalah pada masa Bareskrim yang dipimpin oleh Budi Waseso, catatan teman-teman itu kurang lebih 48 orang aktivis, dosen, dan pegiat anti korupsi yang dikriminalisasi. Penyelidik juga. Penyidik-penyelidik juga di internal KPK. Artinya apa? Bahwa memang bicara tentang gerakan anti korupsi itu bukan cuma miliknya KPK, miliknya teman-teman aktivis anti korupsi, miliknya akademisi, Ya. tapi miliknya semua orang yang dikomandoi dan dipimpin oleh presiden. Oke. Karena presiden punya peran penting. Kita ingin membandingkan sedikit, ketika KPK dihajar cicak buaya jilid 1, SBY, selemah-lemahnya SBY, itu SBY berdiri tegas, Anda hentikan kriminalisasi, dihentikan. Oke, kemudian teman-teman KPK silakan bekerja. Dan itu dilakukan oleh SBY pada zaman itu. Masuk ke zaman Jokowi, sayangnya itu tidak dilakukan. Artinya, Jokowi itu kemudian melepas, ya sudahlah, Anda ketika jadi tersangka ya silakan berhadapan dengan hukum. Nah ini disayangkan. Kenapa? Karena bicara tentang KPK, tentang pimpinan KPK, kita tidak bicara tentang person Abraham Samad, person Bambang Wijayanto, tetapi bicara tentang marwah bangsa, bicara tentang keselamatan bangsa dalam hal yang dirampok oleh koruptor dan kroninya. Makanya kita kenapa kemudian semangatnya untuk kemudian backup KPK karena pada persoalan itu. Negara ini sudah sangat lama rusak karena ulah koruptor. Olehnya itu presiden itu harus berdiri di depan. Karena KPK menjadi anak kandung reformasi. Inilah yang kemudian banyak mengangkat harkat dan martabat Indonesia baik di kancah internasional maupun ya di kancah internasional atau di dunia. Karena memang KPK ini karena menyelamatkan uang-uang negara, menangkap koruptor. Tapi sayangnya itu di pertanyaan karena terkait kepemimpinan nasional, ternyata itu dia berbanding terbalik. Nah harapannya saya sependapat dengan Prof tadi, harapannya ke depan, ya sudahlah ke depan Anda harus memimpin, sebagai pemimpin bangsa berdiri bahwa ketika Anda mengganggu KPK, maka berhadapan dengan saya sebagai presiden. Harapan ke depannya seperti itu. Oke, Pak, kembali ke Ya. yang tadi ya, bicara soal figur. Kita kembali bicara soal figur Oke. ini, Prof. Ada yang masih sempat mengganjal tadi ketika kita berbicara soal orang-orang yang mendaftar dan tadi Pak Kadir mengkhawatirkan ada kemudian pihak-pihak yang sengaja ingin membuat tiap-tiap institusi terwakili gitu. Ya. Apa poin yang paling ingin ditekankan? Apakah harus menghindari kemudian institusi, apakah harus menghindari orang-orang yang notabene-nya berasal dari dua institusi ini, institusi penegak hukum yang pernah ada sebelumnya, atau sesuai dengan kata Prof tadi, pansel yang harus menjemput bola, yang kemudian mencari tahu mereka yang mendaftar ini ada catatan hitam apa? Ya, makanya di konteks tracking, pansel itu kan melakukan tracking. Nah, trackingnya itu tentunya melibatkan polisi, melibatkan jaksa, melibatkan KPK maupun masyarakat sipil dengan teman-teman NGO yang
konsen terhadap gerakan anti korupsi. Tentunya itu dilakukan oleh pansel. Nah, ketakutan kita adalah bahwa pansel ini masuk angin. Itu ketakutan kita ya. Karena kalau dibaca di media, di statement-statement oleh pansel di media, bahwa memang arahnya memang akan ke situ. Bahwa KPK ini harus kemudian dipimpin oleh orang yang punya nama, kemudian orang yang berpengalaman di penegakan hukum dan bla 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 dan seterusnya. Artinya apa? Memang pansel mendesain bahwa memang sudah ada target yang akan kemudian mereka capai. Nah, di sisi yang lain kami tidak menginginkan seperti itu, bahwa memang prosesnya dia mengalir saja dan memang dilihat secara serius. Kami terus terang saja sering meragukannya, kami meragukannya, bukannya tidak percaya tapi ragu saja, meragukan terkait dengan aparat penegak hukum khususnya jaksa sama polisi ini, karena sungguh sangat banyak cerita-cerita yang ada, kemudian fakta yang ada bahwa memang tidak serius mereka ini ketika menangani sebuah perkara, kemudian juga tidak berani juga kalau berhadapan dengan pimpinannya atau jenderalnya yang lebih atas, tidak mungkin terjadi. Sementara figur yang harus jadi pimpinan KPK adalah harus orang-orang yang berani, kata Prof. Oh ya, ya berani dan kemudian itu berani tadi mengambil risiko. Berani mengambil risiko, benar. Oke, kita break dulu. Sebentar kita akan masuk ke kesimpulan seperti apa untuk obrolan kita. Sebentar, Prof dan juga Pak Kadir punya kesempatan untuk masing-masing memberikan kesimpulan apa ya dari sosok pimpinan ideal KPK. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Go Talk Show. Oke, baik. Terima kasih pemirsa masih terus bersama kami di Go Talk Show, dan juga terima kasih Bapak-Bapak masih bertahan dengan seru ini. perdebatan untuk malam hari ini, mencari sosok pimpinan ideal KPK. Tadi ada beberapa poin yang masing-masing sudah digarisbawahi, dan tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita sampai pada titik kesimpulan. Ke Pak Abdul Qadir dulu, silahkan. Apa yang ingin disimpulkan untuk malam hari ini? Ketika kita mau berbicara mungkin masih banyak hal yang ingin disampaikan, tapi sebenarnya di diskusi kita singkat tadi, bagi saya penting yang disampaikan juga Prof tadi, bahwa penting dibuka rekam jejak seluruh kandidat Capim ini harus dibuka ke publik. Dibuka ke publik. Jangan-jangan kita beli kucing dalam karung. Artinya gini, dia punya modal apa? Modal apa? Kemudian disebutlah tadi disinggung tentang aparat penegak hukum lainnya, polisi, jaksa. Sebutlah, kalau saya prestasi dalam konteks pemberantasan korupsi. Itu penting untuk dibuka sama pansel. Satu, yang kedua adalah pansel juga harus menyampaikan hasil tracking dari berbagai elemen tadi itu secara fair juga ke publik, bahwa ini loh. Bukan cuma tracking dalam hal yang positif, negatif juga harus kemudian disampaikan untuk menghindari kriminalisasi ke depan. Itu menjadi penting. Nah, yang ketiga adalah tentunya kami berharap bahwa memang pansel tidak ditunggangi oleh kepentingan politik apapun juga. Jadi panselnya harus independen. Mungkin seperti itu. Baik, Prof, silakan. Ya, saya tadi lanjutkan ya, bahwa ada kemungkinan itu kepentingan politik ikut bermain. Karena penentuan akhirnya kan ada DPR sebagai lembaga politik. Nah, ini dia. Ya. Jadi mereka disuruh memilih, lain kalau misalnya dia tinggal menyetujui atau tidak, ini memilih. Biasanya pilihan-pilihan itu kan lembaga politik kan harus ada komitmen apa, ya, harus ada bargaining apa. Kalau pengalaman selama ini mereka mengambil poin berdasarkan apa yang dinilai pansel atau tiba-tiba kemarin persoalannya ada pilihan dari pansel, ada urutan ranking, itu tidak digunakan oleh DPR. Jadi DPR juga punya sistem sendiri kan. Nah, yang kita khawatirkan, jangan sampai kepentingan politik yang lebih menonjol dibanding kemampuan pada calon, meskipun sudah lolos seleksi 8 orang nantinya. Masih ada kesempatan untuk merubah ini, untuk menyoroti DPR mungkin? Oh, kan belum, arahnya kan belum sampai sana, dia kan final. Dia kan nanti mau memilih 4 dan 8. Ya, tentu kan orang memilih kan ada subjektivitasnya. Ya. Kalau sudah tadi direkam jejaknya dan skornya agak berat-berat kan susah juga DPR ya. Ya, itu. Kita harapkan seperti itu sehingga muncul figur yang terbaik. Dan ada sebuah proses yang transparan, akuntabilitas, dan partisipasi banyak orang. Kalau itu tiga transparan, akuntabel, dan partisipatif,
Ya, artinya tinggal Tuhan saja yang harus campur tangan ya. Karena Iya, sudah benar, maksimal bekerja ya. Saya kira begitu barangkali. Oke, baik. Ya. Terima kasih, Prof. Bapak Ya. Profesor Dr. Irwansyah, sosiolog dan juga pengamat hukum untuk malam hari ini juga sudah hadir. Sehat selalu, Prof. Juga Bapak Amin. Abdul Qadir Wokanubun, selaku Wakil Ketua Badan Pekerja ACC Sulawesi Selatan, praktisi dan juga banyak hal yang juga sudah banyak pengalaman lah untuk penanganan kasus-kasus korupsi dan juga melihat seperti apa instansi penegak hukum di Sulawesi Selatan bekerja. Untuk perbincangan kita malam hari ini, bagaimana mencari sosok pimpinan ideal KPK dan seperti apa seharusnya sosok pimpinan ideal KPK, ada beberapa poin yang di sini kita garis bawahi. Yang pertama adalah bagaimana Pansel, kita berharap Pansel benar-benar bekerja sesuai dengan seperti apa yang harus dikerjakan, tidak ditunggangi kepentingan politik. Kemudian juga mereka yang mendaftar adalah orang-orang yang bukan untuk mendaftar mewakili institusinya, tetapi orang-orang yang benar-benar mau bekerja, benar-benar punya kompetensi, benar-benar punya kredibilitas. Sehingga tadi ada kaitannya dengan Pansel, Pansel juga harus meng-cross-check, mencari tahu rekam jejak setiap figur yang mendaftar. Dan itu semua dibuka ke publik, untuk kemudian publik bisa tahu seperti apa, agar tadi seperti kata Pak Abdul Qadir, kita tidak membeli kucing dalam karung. Berbicara soal KPK, berbicara soal kepentingan bangsa secara keseluruhan, sehingga kita harus serba berhati-hati. Kita berharap saja perjalanan untuk mencari sosok pimpinan ideal KPK bisa berjalan maksimal. Saya Nur Fitri Ishak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.